Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Shalom jemaat GBPRJ. Shalom. Kurang kencang shalom. Shalom. Wow, saya mau lihat seberapa banyak orang-orang yang bersemangat hari ini datang ke rumah Tuhan. Boleh angkat tangannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya.
Sebab roh Allah ada di tempat ini, amin. Amin. Dia akan memenuhi kita dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Amin. 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 Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami akan menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang terbaik dari surga yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siap menari untuk Tuhan, amin. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hey, mari kita semua bangkit berdiri, kita menari untuk Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Mari menari untuk Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari jemaat GBI PRC, lebih baik lagi untuk Tuhan Yesus, katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalam, kami akan menari untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, katakan haleluya. Engkau besar di dalam kami Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang ajaib. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama nyatakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Jemaat Tuhan katakan. Allah mana besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Mari menari untuk Tuhan. Come on singers. Pararam, 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 pararam. Jemaat Tuhan katakan, ku kan menari. Ku kan menari. Sambil bertepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Semuanya menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
berada di bulan di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Berapa banyak yang siap menerima curahan Roh Kudus hari-hari ini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab mau tidak lagi berkuasa atas kami. Amin. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suruhkan tinggi namanya, suruhkan ajaib namanya. Katakan bersama. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Hari ini kami terima api Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat GBPRJ lebih lagi katakan. Langkah takkan berhenti, Kami berlari sampai akhir. sampai akhir. Suruhkan tinggi namanya, suruhkan ajaib namanya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Segenap hati kami Dan mujizat terjadi, sama-sama mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah. curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Sekali lagi katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Sama-sama. tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Ini kami umat-umat-Mu. Kami memuji menyembah-Mu Allah kami yang besar. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan semuanya jemaat Tuhan. Haleluya. Hey. Yuk sama-sama kita dengan segenap hati dan iman. Katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Sewa. Naikkan hujan mujizat terjadi, One more time sing. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi, Oh Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Hari ini terima kuasa daripada Tuhan. Tercurah. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban mengalir kuasa-Mu. Amin. Oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu. Ada kuasa Tuhan yang mengalir untuk jemaat GBPRJ.
percaya kuasa-Mu dicurahkan. Ada mujizat, ada keajaiban dalam hidup kami. Haleluya. Kita yang siap menerima pencurahan daripada Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ketika kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini, kami percaya Tuhan, ada pertobatan, ada pemulihan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama deklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan, penuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman sedang terjadi. Dan kami percaya setiap umat Tuhan di tempat ini Tuhan akan menjadi saksi Kristus untuk bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami mengarahkan hati kami dan tangan kami untuk menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia senantiasa dipelihara Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan semakin kuat, semakin tangguh menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa Tuhan. Bangsa ini akan memberkati bangsa-bangsa yang mengalami kendala dalam kondisi pangan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Kami percaya Tuhan, hikmat akal budi Engkau curahkan atas hamba-hamba-Mu Tuhan, beserta seluruh kabinet kerja yang ada Bapa. Setiap keputusan strategis yang diambil, itu boleh berguna untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Dan saat ini kami juga membawa untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu akan dipakai sebagai pembawa api kebangunan rohani, api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, tidak kompromi atas dosa, dibangkitkan atas gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau memakai generasi ini Tuhan menjadi generasi yang dipakai untuk memberitakan Injil, menjadi saksi dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kami mau menyambut setiap Bapak Ibu Saudara Jiwa Baru. Apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya? Apakah ada? Baik, kalau belum ada berarti itu tugas setiap kita untuk mengajak setiap kerabat, teman maupun saudara untuk datang sama-sama ibadah di tempat ini minggu depan. Sekarang waktunya untuk kita menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 8 Juni 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulistio. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adiputra Hasani STH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 360 Minute English Service,
dan 2PM yang adult and couple service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Cool, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 6 dan 7 Juni 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 9 Juni 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Saya selalu melihat ada satu perubahan yang terjadi sama anak-anak pada waktu mereka retret. Siapa yang bisa paham dan bisa ngerti bahwa anak sekecil itu bisa lakukan satu penyembahan dan pujian yang papa mama aja sendiri pasti begini, ini bener anak gue nih gitu. Itu seperti gak ada yang bisa gantikan momen itu saat kita lihat ya ampun nih anak bisa ya. Dia dijamah Tuhan, ngalamin Tuhan. Poinnya cuma satu. Kasih kesempatan, oke? Shalom papi, mami, dan adik-adik. Pendaftaran Kids Camp diperpanjang loh sampai 1 Juni. Jangan lewatkan ya kesempatan terakhir ini. Yuk daftar sebelum pendaftaran benar-benar ditutup. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bertanda sama Tuhan. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Kami rindu berdiam dalam dekapan-Mu, Roh Kudus. Oh, we need You, Lord. We need You more than ever. We need You, Jesus. All it takes is one moment and just one touch from You. I put aside all distractions, 'cause I came for You.
nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. Oh, I care for you. I care for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I care for you. I care for you. As we come for you, Jesus. I care for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. We need your fire, Jesus. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, oh, make way, make room, make a room. Lord, let your spirit move. May you have a way now. Have your way in this place. Oh, Lord, Lord, we have come
Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Engkau hadir di sini ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Ya Bapa, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat. Engkau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi atas setiap kami Tuhan. Terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Engkau turut bekerja dalam segala hal Tuhan Yesus. Thank you Lord. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Engkau turut bekerja Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau yang menuntun
Oh, sembah kami Tuhan Yesus. Hari ini kami buka hati kami, sebab kami percaya ada kuasa-Mu dicurahkan atas kami Tuhan. Jamah setiap kami Yesus, urapi kami Tuhan. Oh haleluya, kuasa-Mu kami rasakan, urapan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Oh, kuasa-Mu tercurah melawas setiap kami Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah Roh Kudus, datanglah sekarang, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus, ini setiap kami Tuhan Yesus. Ini hamba-Mu, panggil Roh Kudus. Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari sambil angkat kedua tangan bersama nyatakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Lebih lagi, datanglah sekarang, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, biar tercurah kuasa dan urapan-Mu atas kami Tuhan Yesus.
haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Aba ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat urapan yang baru. Buat kepenuhan yang baru. Kami butuh itu lebih dari segalanya. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami tinggi di dalam hadirat-Mu. Baik kami yang beribadah on-site maupun kami yang beribadah melalui live streaming. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas waktu dan tempat. Roh Kudus yang manis, kami buka tangan kami lebar di hadapan-Mu. Ini hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Ini hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Karena kami percaya ketika ada kepenuhan roh tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Maka hidup kami akan aman dalam perlindungan-Mu. Keputusan kami menjadi keputusan-keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan hati kami semakin berserah. Kami tahu ketika hati kami semakin berserah, disitulah letak kekuatan kami. Karena hidup ini bukannya hidup kami lagi. Tetapi hidup kami adalah hidup karena Kristus. Sampaikan isi hatimu dengan cara yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami mudah memahaminya. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Dan kami percaya kami sanggup untuk melakukannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biar hanya isi hati Tuhan yang boleh disampaikan. Untuk kami belajar lagi. Di bulan yang baru ini Tuhan. Kami boleh lebih lagi mencintai Engkau. Kami lebih lagi untuk turut akan perintah-Mu. Kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih banyak praise and worship. Haleluya, shalom. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan jemaat di GBI PRJ pagi hari ini ya. Saya ingat terakhir saya ada sempat sampaikan firman Tuhan khususnya di tempat ini karena yang lain ada di cabang lain ya. Di tempat ini itu tanggal 19 Januari, jadi sudah 4 bulan yang lalu. Rasanya kangen banget ya bertemu dengan Anda, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Dan seingat saya waktu 19 Januari karena itu adalah bulan baru di tahun yang baru, saya menyampaikan 3 hal baru waktu itu jika Anda masih ingat. Yang pertama adalah saya menyampaikan tentang panen baru karena kita ada di dalam tahun penuaian. Di ibadah kedua saya ada menyampaikan tentang panduan baru. Kalau mau mengalami panen yang baru, bukan panen yang lama, harus punya panduannya juga baru ya. Ini saya reminder aja ke Anda supaya Anda bisa menghubungkan bahwa bukan hanya baru di bulan Januari tapi kita juga baru di bulan Juni ini. Coba kasih salam dulu kanan kiri bilang selamat bulan baru ya. Hari ini tanggal 1 bukan satu kebetulan loh. Bulan ini adalah bulan Roh Kudus dicurahkan karena minggu depan kita akan memperingati Pentakosta ya. Makanya saya berterima kasih buat tim Praise and Worship. Sepanjang pagi ini kita sudah menyanyikan lagu yang berhubungan dengan Roh Kudus sehingga mengingatkan kita betapa hidup kita itu aman dalam perlindungannya. Amin ya. Dan di ibadah yang ketiga tanggal 19 Januari yang lalu selain berbicara tentang panen baru lalu panduan baru, saya juga ada sempat sampaikan tentang nama baru. Karena nama baru diberikan oleh Tuhan bagi kita yaitu para penuai-penuainya Tuhan. Amin. Siapa yang siap menjadi penuai-penuainya Tuhan? Turunkan tangan ke sebelahnya bilang jadi pantas masuk dalam tahun penuaian. Amin. Loh kalau mau masuk dalam tahun penuaian harus jadi penuai dulu ya. Nah bukan satu kebetulan kita masuk di bulan yang baru kembali. Multimedia silahkan boleh ditayangkan. Jadi saya tulis itu sebagai 05 dibagi 12. Karena 5 bulan sudah berlalu tepatnya kemarin. Hari ini adalah tanggal 1 bulan 6. Berarti yang sudah berlalu adalah 5 bulan dibagi 12. Kalau Anda pakai kalkulator 5 dibagi 12 itu 41,66%. Artinya dalam kehidupan kita seharusnya di dalam tahun penuaian ini sudah terjadi pergeseran besar di mana kita sudah mengalami, melakukan dan mendapatkan hasil minimal 41,66%. Kenapa saya harus taruh angka sih?
Karena angka akan menolong kita mengukur Bapak Ibu. Hidup kita tuh kalau nggak diukur sembarangan. Hidup kita tuh kalau nggak diukur semena-mena. Berpikir bahwa ya udah mengalir aja, padahal hanya ikan mati yang ikut arus. Kita ini adalah umat pemenang, amin. Umat pemenang itu pasti akan ada pencapaian dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya umat pemenang, tapi kita umat yang lebih daripada pemenang. Berarti pencapaian Anda nggak sekali, kemenangan Anda nggak sekali, namanya juga lebih dari pemenang. Jadi Anda akan menang, Anda akan menang lagi, Anda akan menang lagi dan lagi. Amin. Ya, oleh sebab itu mari kita lihat ukurannya. Mari kita mainkan di angkanya. Ini sudah 41,66%. Pertanyaan saya di dalam tahun penuaian, apakah dalam 5 bulan ini kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Saya taruh di sebelah kiri dari slide. Sebab itu yang bisa jawab hanya Anda dan yang tahu hanya Tuhan. Amin. Artinya sudah lebih baik inside out belum? Apakah buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita sudah bisa berhasil dirasakan oleh orang lain? Buah roh di dalam kita, inside, di dalam, sudah inside out belum? Sudah keluar belum dirasakan orang lain? Karena kita ini selama ini mainnya outside in. Semua yang ditampilkan di sosial media pasti terlihat baik, betul? Gak ada yang ditampilkan di sosial media yang buruk-buruk, gak ada. Anda pasti menampilkan yang baik-baik. Di mana itu penting buat Anda, makanya Anda akan tampilkan. Tetapi itu adalah outside. Pertanyaannya, sesuai gak yang ditampilkan di sosial media dengan kehidupanmu di dalam? Jika tidak sesuai, ini bukan main outside in. Ini mainnya adalah inside out. Sesuai gak yang engkau tampilkan dengan buah roh yang ada dalam hidupmu? Kalau belum sesuai, ini PR besar. Jangan khawatir, kita masih punya 7 bulan untuk memperbaiki. Dimulai dari sekarang. Coba bilang kanan kiri, mulainya sekarang. Kesempatannya masih ada. Ya. Nah, kenapa saya katakan inside out? Karena yang namanya berbuah itu otomatis personal terlebih dahulu. Kita itu berbuah untuk masuk dalam tahun penuaian. Akan sulit buat kita menuai buah-buah jiwa baru ketika kita belum beres dengan buah roh kita. Sulit jadinya. Kalau kita gak punya kesabaran, kita gak punya kelemah lembutan, kita gak punya damai sukacita, damai sejahtera, kita gak punya lagi yang namanya kesetiaan. Sebutkan 9 buah roh itu. Kalau 9 buah roh itu gak ada di dalam kita, percayalah akan sulit untuk engkau berbuah jiwa-jiwa yang dimenangkan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita gak main outside in. Urusan kita adalah inside out. Pertanyaan saya yang kedua, apakah dalam 5 bulan ini sudah bawa hasil panen? Kalau Anda mau bicara tentang tahun penuaian, sudah pasti ada hasil panennya. Ini bukan cuma judul yang Anda deklarasikan 3 kali setiap ibadah, mohon maaf. Tetapi apakah Anda sudah masuk di dalamnya, melakukan amanat agung dan berbuah banyak? Kalau Anda lihat di slide-nya, huruf A-nya itu saya kasih warna lain dan saya besarin. Kenapa? Karena kita yang terjadi kadang-kadang bukan berbuah banyak, tetapi A-nya diganti dengan huruf O. Coba bilang kanan kiri, bacanya jadi apa? Jangan sampai hidup orang Kristen berbuahnya bonyok. Anda tahu berbuah bonyok, pernah lihat pohon buah? Dia buahnya banyak tapi gak dinikmatin orang. Akhirnya bonyok di tempat, bukan berarti pohon itu tidak berbuah loh, hati-hati. Anda bisa jadi berbuah inside out. Anda berbuah 9 buah roh itu ada di Anda. Tapi mohon maaf, ketika buah itu tidak bisa dipetik dan dinikmati oleh orang lain, dia akan berakhir menjadi berbuah bonyok. Firman Tuhan tidak katakan kita harus berbuah bonyok. Firman Tuhan katakan kita harus berbuah banyak. Setahu saya bukan petani, saya bukan penanam. Tapi setahu saya pohon buah itu gak makan buahnya sendiri. Gak ada di dunia ini saya pernah lihat buah yang udah capek-capek, pohon yang sudah capek-capek berbuah lalu dimakan sendiri gitu, gak ada. Yang sudah berbuah pasti tujuannya adalah untuk berdampak dan memberkati orang lain. Sudahkah 9 buah roh dalam hidupmu yang dibimbing tiap-tiap hari? Anda doa fajar tiap hari, baca firman tiap hari, doa tiap hari, ibadah tiap hari, hari Minggu ibadah bersama. Itu kan pasti sudah terbentuk buah rohnya. Ketika buah rohnya sudah terbentuk, udah bisa belum dinikmatin orang lain? Kalau belum, saya takutnya dia berbuah bonyok, bukan berbuah banyak.
Oleh sebab itu angka 5 ini yang sudah berlalu juga mengingatkan kita bahwa ada 5 peristiwa di mana 4-nya sudah kita sama-sama peringati dan 1 lagi yang nomor 5 Pentakosta akan kita peringati minggu depan. Jadi saya masukkan tanggalnya. Kenapa saya masukkan dari Natal? Karena semua bermula dari sana. Di dalam peristiwa yang pertama, kelahirannya sebagai Sang Raja Damai, itu supaya kita bisa datang kepada Bapa, Sang Pemilik kehidupan kekal. Makanya saya nggak bukakan ayatnya karena saya percaya Anda sudah paham ini. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali, makanya Tuhan Yesus harus lahir. Tapi tahulah bahwa Tuhan Yesus itu lahir untuk mati bagi kita. Makanya di dalam peristiwa yang kedua yang kita telah peringati Jumat Agung di bulan April lalu tanggal 18 adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Itu adalah bukti penebusan kita dari maut. Kita tuh udah dipindah dari kehidupan maut kepada kehidupan kekal. Harga kita itu mahal. Amin. Pernah nggak Anda ke toko yang menjual tas atau sepatu, lalu kemudian tidak ada price tag-nya. Terus Anda tanya sama pramuniaganya, ini harganya berapa? Pasti kan biasanya pramuniaganya kasih tahu ya, ini harganya misalnya 100.000, 1 juta, bahkan yang mahal-mahal 10 juta. Pasti dia akan kasih tahu. By the way, harga-harga produk mahal umumnya nggak pakai price tag. Karena waktu Anda masuk by appointment. Anda kalau masuk di toko-toko branded, super mahal, itu nggak ada price tag digantung-gantung, nggak ada. Orang dia buka barangnya aja pakai sarung tangan, saking nggak boleh lecetnya. Anda tuh kalau mau pergi ke toko yang termahal itu, you need to make an appointment. Nggak bisa tuh main jalan aja masuk pegang-pegang barangnya, nggak boleh. Yang pegang barangnya adalah pramuniaganya. Kalau Anda nggak lihat price tag-nya, Anda akan lihat dulu kualitasnya. Makanya orang yang bisa sanggup pergi ke toko-toko tersebut udah pasti punya duit, betul? Kalau nggak punya duit jangan masuk-masuk ke toko itu. Apalagi nawar, nggak bisa. Anda masuk itu Anda pegang kualitasnya. Begitu Anda suka dengan kualitas dan modelnya, baru Anda nanya ini harganya berapa. Karena waktu Anda datang Anda tahu Anda sanggup beli. Terus ketika Anda tanya sama pramuniaganya bilang begini, berapa ini harganya? Mahal. Kira-kira gimana jawaban Anda? Iya berapa harganya? Pramuniaganya bilang mahal. Artinya dia tahu Anda nggak akan sanggup beli. Anda pasti akan tersinggung dan menjawab, kasih tahu saya harganya berapa, saya akan beli berapapun harganya. Pramuniaganya bilang begini, mahal. Saya kasih tahu hidup Anda dan hidup saya, price tag-nya mahal harganya. Sekali dibeli dengan darah yang mahal tidak akan bisa tergantikan lagi. Amin. Coba kasih salam kanan kiri. Saya tahu kamu mahal harganya. Nah oleh sebab itu Jumat Agung itu kita juga sama-sama peringati yang ketiga adalah Paskah. Kita tahu bahwa pengorbanannya tidak berakhir di situ, tetapi kebangkitannya yang membuktikan bahwa ia adalah Allah yang hidup. Amin. Ya. Dan kemudian keempat baru kemarin hari Kamis kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Betul? Ya. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga karena memang He belongs there. Jadi kita tidak ditinggalkan ya. Tapi dia memang kembali ke surga dengan satu hati yang luar biasa mempersiapkan tempat bagi kita. Amin. Coba lagi bilang kanan kirinya, pastikan kamu punya tempat. Makanya kita diingatkan kembali sepanjang hari ini dengan pujian dan penyembahan tentang Roh Kudus karena minggu depan tanggal 8 Juni kita akan memperingati Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan untuk kita menerima kuasa. Kenapa kita harus menerima kuasa? Seperti saya bilang tadi, kalau kita menerima kuasa, saya percaya lewat hidup kita, Bapa akan dipermuliakan. Kalau kita menerima kuasa, saya percaya hidup kita berbuahnya banyak, bukan bonyok. Saya percaya ketika kita menerima kuasa, kita layak disebut murid-murid Kristus. Sepakat? 3 hal ini, yuk kita baca sama-sama dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, makanya harus terima kuasa. Jangan main-main, ini bulan Juni bukan sekedar bulan baru. Ini bulan dimana ketika Anda belum mendapatkan baptisan roh, Anda belum punya pengalaman pribadi ketika Roh Kudus memimpinmu, ayo
puasa. Saya nih selama bulan dari mulai kemarin, Kamis itu sedang melakukan puasa panjang sampai dengan nanti Pentakosta. Kenapa? Karena saya mau ketika Roh Kudus itu kembali dicurahkan dalam sebuah event besar seluruh gereja di Indonesia dan di luar negeri tentunya, itu saya nggak ketinggalan momen. Kenapa? Yang sudah ada biarlah dalam kekudusan, kesucian, dalam penguasaan diri itu kembali tercurah lagi lewat kehidupan saya. Ya, coba bilang kanan kiri, mau ikut puasa nggak? Masih sempat. Nanti siang gak boleh makan, setuju ya? Lanjutkan puasa sampai dengan minggu depan ya. Lalu dikatakan yaitu jika kamu berbuah banyak kembali si A-nya, saya kasih huruf yang lebih besar supaya Anda ingat. Jangan sampai saya mainnya di outside in nih. Cuman seneng berbuah, punya buah roh tapi gak pernah dipetik. Tahu gak kenapa gak dipetik? Saya pernah lihat pohon buah yang buahnya baru berbuah dikit udah habis. Sedangkan satu pohon buah berbuah banyak dipetik juga enggak. Biasanya kenapa? Karena enggak manis. Buat apa dipetik? Saya berdoa supaya hidup kita menjadi keharuman bagi nama Kristus. Buah kita menjadi buah yang matang dan manis. Bukan buah yang bonyok. Buah yang berarti bagi kehidupan orang lain. Dan dengan demikian kamu adalah muridku. Ini yang Anda dan saya harus pertahankan. Ketika engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau melewati setiap peristiwa kehidupan dan memperingatinya, yang engkau pertahankan adalah harus tetap jadi murid Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Kenapa harus punya kualitas murid? Karena hanya murid yang dengar-dengaran akan tuannya. Karena muridlah yang menghantar Tuhan Yesus naik ke surga, dan muridlah yang akan nanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Di mana ayatnya? Ada di dalam Kisah 1 ayat 10 sampai 11. Saya percaya ini kemarin hari Kamis kalau Anda ibadah pasti dibacakan oleh pendetanya. Kita baca lagi sama-sama ayat 10. 3, 2, 1. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, ini cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Tiba-tiba berdirilah berapa orang? 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, 11 dengan keras, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, apa katanya? Akan datang kembali. Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan datang kembali? Amin. Yang keras, akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau Anda baca satu perikopnya, yang nganterin Tuhan Yesus nih seperti gambar ilustrasi yang saya ambil, adalah murid-murid. Dengan cara dia naik ke surga, dengan cara dia nanti datang kedua kali, caranya sama. Yang hadir dan mampu melihat peristiwa ini juga sama. Kalau Tuhan Yesus dihantarkan oleh murid-muridnya, maka ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, yang tahu waktunya, itu cuma murid-muridnya. Makanya pastikan hidupmu tetap jadi murid. Pastikan hidupmu tetap belajar. Pastikan hidupmu tetap ingat tentang perintah Tuhan. Pastikan hidupmu disertai oleh Roh Kudus. Amin. Saya bawa ini untuk Anda mempersiapkan waktu minggu ini sampai dengan minggu depan ya. Karena minggu depan baru bercerita tentang Pentakosta. Tapi karena minggu depan saya nggak ada bersama-sama dengan Anda, saya mau mengingatkan Anda bahwa Roh Kudus yaitu Roh kebenaran diutus oleh Bapa kepada kita untuk penggenapan janji setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat ya, kita nggak ditinggal sebagai yatim piatu. Tapi akan dicurahkan Roh Kudus dan kita akan diberikan kuasa untuk jaga diri senantiasa tetap jadi murid. Kalau enggak tetap jadi murid, saya takutnya kita ketinggalan nantinya. Nah, oleh sebab itu waktu dikatakan Roh Kudus yaitu Roh kebenaran yang akan dicurahkan kepada kita bersifat sebagai 2. Saya berikan panah supaya cepat karena ibadah 1 nih cepat ke ibadah 2-nya ya. Jadi Anda kalau enggak keburu nyatet, Anda bisa foto lebih cepat. 1, dia adalah penolong. Penolong tuh pekerjaannya apa? Aktivitasnya apa? Dia akan menyertai sepanjang hidupmu. Selagi masih ada nafas, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, dia akan menyertai. Nanti kita baca ayatnya. Yang kedua, bertindak sebagai penghibur.
Ketika bertindak sebagai penghibur, aktivitasnya apa? Sambil dia menghibur, dia mengajarkan. Sekalipun kau ada dalam kesesakan, ada pembelajaran baru. Yang kedua, dia akan mengingatkan. Mengingatkan apa? Perintah Tuhan. Tapi bagaimana mau ingat perintah Tuhan kalau gak pernah baca Alkitab? Udah berapa tahun jadi orang Kristen, Alkitab belum habis-habis. Mohon maaf, jangan ikut-ikutan mengingat firman Tuhan kalau gak pernah baca. Gak mungkin, apalagi mengklaim janji Tuhan. Kita itu kan jagonya cuma mengklaim janji Tuhan. Padahal baca aja masih dibacain pembicara. Coba bilang kanan kiri, itu bukan saya. Itu pasti orang lain ya. Nah oleh sebab itu kita lihat bagaimana penolong bertindak menyertai di dalam Yohanes 14 ayat 16. Kita baca dengan keras, 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa, yuk yang keras yuk kita baca. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia ngapain? Menyertai kamu selama-lamanya. Nah ketika bertindak sebagai penghibur ada 2 aktivitas yang dilakukan. Kita baca Yohanes 14 ayat 26 dengan keras. 3, 2, 1. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan ngapain pertama? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang kedua, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya baca Alkitab sampai habis is only a minimum requirement for Christian. Requirement ataupun satu yang diharapkan paling minim sebagai orang Kristen adalah baca firman. Kalau kita nggak baca firman, kita nggak tahu perintahnya. Kalau kita nggak tahu perintahnya, kita nggak lihat tandanya. Kalau kita nggak lihat tandanya, kita pasti ketinggalan waktu kedatangan yang kedua kali. Makanya nggak main-main. Ini bukan soal siapa yang rajin datang ke gereja, bukan. Tapi siapa yang melakukan firman-Nya. Sebab bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Ya. Oleh sebab itu dari 3 ini ingat ya kata-katanya. Menyertai yang pertama. Yang kedua mengajarkan. Yang ketiga mengingatkan. Itu jadi judul di 3 ibadah hari ini. Ibadah pertama menyertai itu di jam 7 pagi sekarang. Judulnya adalah tentang pilihan hidup. Tuhan berjanji dia akan menyertai kita. Roh Kudus sebagai penolong akan menyertai kita ketika kita memilih rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita merasa sebagai orang yang tidak disertai? Bisa. Kenapa? Karena yang kita pilih bukanlah rencana Tuhan. Yang kita pilih adalah rencana diri sendiri. Dengar dengan baik ya, penyertaannya terjadi ketika engkau memilih rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu sudah 2 in 1. Tetapi ketika engkau memilih jalan hidupmu sendiri, bahkan terjadi dosa dan pelanggaran, tidak ada penyertaan di sana. It doesn't make sense. Sampai sini oke? Ya. Nah yang kedua, mengajarkan tadi. Mengajarkan di ibadah 2 nanti Anda yang mau ikut lagi saya mengucap syukur supaya Anda dapat complete set. Yang tidak sempat Anda bisa lakukan nanti di rerun karena juga akan live streaming. Mengajarkan ini berbicara tentang satu tindakan yang harus dekat. Ya gak mungkin dong kita mengajarkan orang yang jauh banget, itu gak mungkin. Apalagi mengajarkan yang gak kenal, gak mungkin. 1, gak sampai. 2, gak percaya karena gak kenal dekat. Makanya waktu mengajarkan pastikan dirimu ada di bawah kepak sayapnya. Itu ibadah yang kedua. Nanti kita akan belajar dari induk ayam ya. Anda tahu induk ayam yang melindungi anak-anaknya? Saya kasih tahu rahasianya sedikit ya. Di-spill dikit ya. Anak yang paling dekat dengan induknya makan paling banyak. Ulang ya. Anak ayam, itu kalau Anda lihat ayam lagi jalan gitu, nggak tahu lah ya, kalau saya di BSD masih suka lihat sih. Ayam jalan itu anaknya ngekor. Ikutin aja. Ketika dia ngikutin aja anaknya, di antara segitu banyak anaknya pasti ada satu yang lebih gemuk dari yang lain. Yaitu yang paling dekat di bawah kepak sayapnya. Saya kasih tahu ya, anak yang paling dekat dengan induknya, yang selalu berlindung di bawah kepak sayapnya, makannya lebih banyak, berkatnya lebih banyak, perlindungannya lebih dalam. Amin. Ya, oleh sebab itu nanti kita belajar ya, itu ibadah kedua. Di ibadah yang ketiga berbicara tentang mengingatkan. Ini harus diingatkan selain disebut 3 kali ini adalah tahun penuaian.
Tahun penuaian adalah tema yang bisa jadi tema pasif ketika Anda tidak bertindak. Tetapi kalau kita sehati menuai, saya percaya itu terjadi dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya akan mulai di dalam pilihan hidup. Hidup adalah kumpulan dari pilihan yang kita buat, betul? Ya. Hari ini kita ada, pagi ini Anda datangnya jam 7 bukan jam 9, bukan jam 11.30, pasti karena engkau memilih datang pagi. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil pilihanmu sebelumnya. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah tergantung pilihanmu hari ini. Makanya saya tuliskan pastikan roh penolong menyertai, karena kata kunci pertama tadi, menyertai pilihan kita. Bagaimana caranya supaya roh penolong itu bisa menyertai kehidupan kita bagian yang A? Tergantung fokus Anda. Anda fokusnya kepada kehidupan kekal atau kepada kematian kekal. Gina ngasih pilihan kayak gini, jelas aja saya pilih yang atas. Saya percaya itu, gak ada orang yang berfokus pada kematian kekal. Tapi anehnya kehidupannya, investasinya justru masuk dalam kematian kekal. Kalau Anda fokusnya adalah kehidupan kekal, maka investasi tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, waktumu akan Anda pakai untuk kehidupan kekal. Minimal aja, banyak contohnya nanti kepanjangan, minimal aja. Datang ibadah tuh gak telat Bapak Ibu. Itu investasi kehidupan kekal. Kenapa saya bilang investasi kehidupan kekal? Karena nanti di surga kerjaan kita cuma memuji dan menyembah Tuhan. Jangan pernah berpikir, belum firman kok, gak apa-apa telat. Oh, investasimu salah. Investasimu hadir dalam ibadah bukan hanya dengar firman. Tapi investasimu datang dalam ibadah adalah memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya itu yang kita lakukan nanti di surga. Makanya pertanyaan saya, apa investasi kehidupan kita? Saya percaya kita mau kehidupan kekal. Oleh sebab itu kita lihat bedanya ya. Bedanya ada di keinginan daging dan keinginan roh. Itu aja. Keinginan daging bilang berangkat lebih lama. Keinginan roh bilang berangkat lebih pagi. As simple as that. Pilihan hidup itu diambil tiap-tiap waktu. Kita baca ya sama-sama ayatnya ya. Saya berikan ayatnya berwarna kuning supaya relevansinya ke ayat atas. Saya mau kita baca dengan keras karena iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Udah beda ya. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini kalau udah berseteru sama Allah, bagaimana bisa masuk dalam kepak sayapnya? Bagaimana bisa diajarkan? Gak mungkin kalau udah berseteru. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Katakan amin. Jika memang roh Allah diam di dalam, kalau roh Allah ada di dalammu. Kalau roh Allah ada di dalammu. Kalau tidak, pertanyaan besar. Jadi kalau baca firman tuh jangan buru-buru. Baca firman tuh sambil refleksi diri. Kalau ada, kalau nggak ada, minta, amin, ya. Mumpung momentumnya pas, doa, puasa, datang hadir di ibadah nanti minggu depan dan nikmati pencurahan Roh Kudus secara korporat gereja, amin, ya. Nah yang kedua, bagian yang B, selain tergantung fokus Anda, yang bagian kedua adalah ingat bahwa setiap pilihan itu bebas. Kita punya free will, kita bebas memilih tapi kita tidak bebas sama konsekuensinya. Semua pilihan kita mau A bebas, mau B bebas. Tapi ingat A kalau di double klik ada konsekuensi, B di double klik ada konsekuensinya. Nah oleh sebab itu saya pernah sampaikan hidup kita ini kalau mau disiplin dalam Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Kalau kita tidak disiplin di dalam Tuhan akan terjadi yang kedua yaitu disappointment atau kekecewaan. Dan antara disiplin dan disappointment ada yang namanya decision, keputusan. Makanya kita berbicara tentang pilihan hidup, itu Tuhan gak pernah maksa Anda loh. Tuhan tuh gak pernah maksa Anda dan saya untuk memilih. Tuhan kasih kita free will, terserah. Tetapi kitalah yang mengambil keputusan, makanya isilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang engkau pilih adalah pilihan jalan Tuhan.
Pertanyaannya, susah gak sih memilih? Buat Anda susah gak memilih? Yang bilang susah memilih angkat tangan kanan. Yang bilang oh memilih mah gak susah, angkat tangan kiri. Yang gak punya tangan, ayo dong bangun. Ini jangan-jangan belum pada bangun. Yang bilang memilih itu sulit, boleh tolong angkat tangannya sekarang? Oke, yang bilang memilih itu gampang, angkat tangannya sekarang. Sedikit sekali dan setengah tiang ya. Saya mau kasih tahu, memilih dalam kehidupan itu sulit karena dunia menawarkan hal-hal yang indah. Betul? Oh, kalau Anda ditawarin yang hitam dan yang putih, Anda pasti pilih yang putih. Masalahnya di dunia banyak yang abu-abu. Itu yang menyebabkan Anda jadi sulit memilihnya. Boleh nggak ya? Boleh kalau Anda tahu ada ayatnya. Tidak boleh kalau Anda tahu dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak baca firman? Simple, makanya saya bilang minimum requirement of Christian is to read your Bible. That's it. Ya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama baca yuk. Kalau Anda tahu bahwa hanya dengan takut akan Tuhan, Anda nggak usah milih. Tetapi Tuhan akan menunjukkan jalan supaya Anda gampang milih. Enak kan? Kita baca ya, Mazmur 25 ayat 12, 3, 2, 1. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapa? Ada yang takut akan Tuhan? Angkat tangan yang takut akan Tuhan. Ini hadiahnya. 3, 2, 1. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, oleh sebab itu jadi nggak sulit sebetulnya mengambil keputusan. Dengan syarat Anda harus takut akan Tuhan. Gimana caranya supaya Anda bisa dibimbing keputusannya dalam pilihanmu? Ada di dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mana? Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Makanya Anda berpengetahuan ketika Anda memilih. Pilihanmu adalah pilihan cerdas. Orang dikasih kepandaian. Kenapa bisa begitu? Orang heran, kok ini bisa ya ngambil keputusan jitu banget. Karena dia anak Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Maka keputusannya tidak akan pernah membawa dia ke dalam salah langkah. Amin. Ya. Terus kalau Tuhan itu memberikan hikmat lewat mulutnya, kita ngapain? Kita buka telinga, lebar-lebar. Saya menemukan gambar ini, jika telinga, bahasa Inggrisnya ear, diletakkan berdampingan, ditempelin, ia akan membentuk hati atau heart. Ada kata ear di dalamnya. Jadi telinga adalah jalan menuju hatinya Tuhan. Maka belajarlah untuk dengar-dengaran kepadanya. Di bawah saya tulis ayat yang berulang-ulang nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keluar terus ayatnya, gak usah disebut di mana. Dikatakan barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan sebaiknya mendengar tuh kapan sih? Mendengar ini kan kuping kita bisa dengar pagi, siang, sore, malam, betul? Tapi kapan sih waktu terbaik untuk dengar-dengaran hikmat Tuhan? Pagi hari. Makanya ada doa fajar di gereja ini. Doa fajar itu menolong kita mengaktifasi telinga kita untuk menuju kepada hatinya Tuhan. Ada ayatnya gak Jina? Ada. Yesaya 50 ayat 4 yang bilang bukan Jina. Segala waktu itu baik, tetapi terbaik adalah di pagi hari. Sebab telinga kita dibikin tajam sama Tuhan. Sebagai telinga seorang murid. Kita baca dengan keras. Tuhan Allah, 3, 2, 1, telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lanjut. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk ngapain? Mendengar seperti seorang. Bolak-balik saya minta kita semua sadar diri untuk tetap jadi murid. Sebab kalau enggak jadi murid kita enggak bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan cara yang sama. Yang ketiga ya, bagian C. Rumusnya kalau A ditambah B maka hasilnya jadi C. C itu dia yang akan membentuk hidupmu. Membentuk hidup adalah pilihan antara perjalanan iman atau perjalanan instan. Saya percaya manusia senang sama yang instan. Tapi ketahuilah berbicara penyertaan dan pilihan hidup tidak terjadi di hal-hal yang instan. Coba saya ajak Anda berpikir. Kalau semuanya lurus-lurus aja, gak ada tantangannya, instan, ngapain disertai? Betul? Make sense? Kan udah gampang hidupnya. Udah lurus-lurus aja.
Udah cepet hidupnya, udah gak ada lika-likunya sama sekali. Makanya Amsal 16 ayat 25, ada orang yang menyangka jalannya lurus, tetapi menuju maut. Lagian kalau cuman pendek-pendek gitu perjalanannya gak usah disertai lah, dia udah bisa sendiri kok. Tetapi kalau Anda memilih rencana Tuhan, terpanggil oleh rencana Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan. Teman saya bilang gini, Gina kenapa sih waktu kamu pakai kursi roda kamu bilang mendatangkan kebaikan. Waktu kamu lagi sakit kamu bilang mendatangkan kebaikan. Waktu kemarin hasil MCU-nya jelek kamu bilang mendatangkan kebaikan. Asal bukan karena kesalahan dan dosa ya. Saya katakan karena itu bagian dari journey, bagian dari perjalanan rencana Tuhan. Kita baca ayatnya dulu di atas sama-sama. Ayat ini kan udah sering dibaca. Jadi saya mau menjelaskan hanya gambarnya aja ya. Tapi kita baca dulu ayatnya. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai apa? Rencana Allah. Perhatikan gambarnya. Rencana Anda sendiri tuh yang atas. Perjalanannya instan, berisikan kenyamanan. Ngapain disertai? Gak usah lah, udah gampang. Tapi kalau yang di bawah adalah rencana Tuhan, lihat perjalanannya. Ada ups and downs, ups and downs, ups and downs. Tapi ketika Anda belajar, ada beberapa bendera kemenangan yang ditancap di sana. Makanya saya bilang kemenanganmu gak sekali. Kemenanganmu akan berkali-kali. Sebab kita adalah orang yang keluar lebih daripada pemenang. Just enjoy the process. Karena di dalam proses itu rencananya His plan is to strengthen us. Rencananya Tuhan adalah membuat kita kuat. Jadi jago berenang, jadi jago naik sepeda, jadi jago dalam lembah. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga hidup kita akan ada testimoni, kesaksiannya. Bahwa Allah membela kita, Allah menolong kita, Allah mengangkat kita. Lagian bagaimana bisa bilang Allah mengangkat kita sih kalau kita gak pernah ada di bawah? Make sense? Bagaimana bilang bahwa Allah menolong Anda? Bahwa Anda menyembah Allah yang hidup, yang membela Anda kalau Anda gak pernah disudutkan? Tenang, Allah menyertai kita. Aktivasi kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Amin. Saya mau jemaat ngerti bahwa hidup di dalam Tuhan itu pasti isinya adalah testimoni. Kenapa isinya testimoni Bapak Ibu? Kalau gak ada testimoni mau ngomong apa di tahun penuaian? Mau cerita apa? Anda harus punya kisah berharga dalam hidupmu, amin. By the way, kata testimoni dalam bahasa Inggris diawali dengan kata test, betul? Artinya untuk dilalui. Yang mau naik kelas harus ujian, gak ada jalan lain. Kata testimoni itu get through it, Anda telah melaluinya. Kalau telah melaluinya, pasti ada kesaksian. Saya bisa bersaksi hari ini saya berdiri. Waktu lalu saya pernah bersaksi saya pakai kursi roda, ini tidak dioperasi Bapak Ibu. Ini saya pure terima mujizat dari Tuhan setelah 8 bulan saya ada di kursi roda. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Enggak mudah. Sekarang saya tetap merawat mujizat ini dengan jalan kaki 10 kilo per hari. Ya, karena saya percaya Tuhan kasih mujizat, kita nggak boleh semena-mena dengan mujizat, tapi kita harus merawat mujizatnya. Sehingga Anda bisa bersaksi aja bahasa Inggrisnya tulisannya testify. Tetap dalamnya ada TEST-nya juga. Artinya kita keluar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Justru karena kita pernah ada di lembah, kita jadi orang lebih kuat. Justru karena kita pernah kecelup di dalam air yang dalam, kita jadi orang yang sanggup berenang mengatasi segala kehidupan. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar bahwa pilihan hidup kita mengubah pandangan kita, pilihan hidup kita mengubah prioritas kita, dan pilihan hidup kita menyadari panggilan kita untuk masuk dalam rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ada satu pujian yang mengatakan memilihmu Bapa adalah bagian yang terbaik dalam hidupku. Saya mau kita mempersiapkan diri sebelum perjamuan kudus di waktu yang singkat ini. Untuk berkata Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kami bisa dengar suaramu. Lebih dari segalanya. Bahkan kami ingin mengenalmu. Sebab rahasia-rahasia hatimu itu hanya diberikan bagi orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Dan memilihmu adalah bagian yang terbaik. Terima kasih Bapak, mari naikkan pujian ini sama-sama.
Sama-sama katakan, suaramu Bapa lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Sama-sama katakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, jadikan ini sebagai doa dan harapanmu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segala. Amin, amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Rahasia hatimu, hanya itu. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, yes, hanya Engkau Yesus. Amin. Mari angkat tangan dua-dua tinggi di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang terbaik adalah Engkau Yesus di dalam hidup kami. Kami gak akan jual Engkau Tuhan, karena Engkau yang terbaik dan paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk sama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, sampai Dia datang kali yang kedua. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan kepada kita, supaya kita lebih mengasihi Dia. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Siapakah kami Tuhan? Kami sadar sebelum kami kenal Engkau, kami adalah orang yang berdosa. Engkau yang tidak berdosa, rela turun dari sorga, mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib. Kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan kepada kami, betapa kasih-Nya Engkau kepada kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau sedang mengingatkan itu Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan buat kebaikan Engkau. Saat ini Engkau sedang mengingatkan pada gereja-Mu, kepada kami semua yang hadir, kemuliaan-Mu turun atas hati kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi diri. Lihat keadaan diri kalian. Jangan mengeraskan hati kalau Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Ini saat yang tepat kita minta ampun kepada Tuhan. Oh Yesus, Engkau Maha Pengampun. Oh Tuhan, Kau ampuni kami. Huramaya Ramasyana Ramalamo Kiarala
Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kesalahan kami. Oh Yesus, Engkau Allah yang maha kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, layakkan kami ya Tuhan, kuduskan kami dan sucikan kami Tuhan, supaya kami layak ambil bagian dalam makan, minum tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Apakah Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Kalau semua udah terima, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Sekarang ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur buat pengampunannya, buat kebaikannya kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Uramaye mora sandarabo. Ungkapkan dengan hatimu kepada Yesus. Oh, Ramasana ya Rambo, biarlah basyandara Rambo. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Biarlah kita menuai jiwa-jiwa, menuai materi, menuai berkat-berkat Tuhan. Terima itu, berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Terima. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat pengampunan Engkau Tuhan. Kasih-Mu nggak akan pernah berakhir Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kau akan selalu menyertai Tuhan sampai kesudahan hidup kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami disucikan, dikuduskan dan layak di hadapan Engkau Bapa yang di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang para suami di tempat ini, angkat kedua tanganmu. Bapak, Engkau lihat para suami di tempat ini. Mereka adalah suami-suami yang mengasihi Engkau Tuhan, yang takut kepada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus mau memberikan pengurapan raja, imam dan nabi, sehingga mampu mereka membawa keluarganya untuk hidup benar di hadapan Engkau. Hidup di dalam jalan-jalan Engkau Tuhan.
Engkau memberi kesehatan yang terbaik buat para suami di tempat ini Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Dijauhkan dari kecelakaan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan. Bisnis, pekerjaan para suami di tempat ini Tuhan. Dibuat berhasil dan beruntung dalam hidup mereka Tuhan. Mungkin ada di tempat ini kehilangan pekerjaan. Tuhan Kau bukakan yang baru. Kau berikan bisnis yang baru. Pekerjaan yang baru. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Mereka menjadi suami-suami yang kuat dan tangguh di dalam Engkau Tuhan. Sekarang para istri angkat kedua tanganmu. Tuhan, Engkau melihat para istri di tempat ini Tuhan. Yang memiliki kecantikan roh di hadapan Engkau Tuhan. Jadikan dia tiang buat keluarga Tuhan. Tiang doa yang kuat Tuhan. Bahkan memberikan kebahagiaan buat keluarga mereka Tuhan. Menjadi anggur yang manis yang selalu mendatangkan sukacita buat keluarga Tuhan. Itu karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Roh Kudus ada di dalam para istri di tempat ini. Terima kasih kepada Engkau Roh Kudus. Kau memberikan kesehatan yang terbaik buat para istri di tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati profesi mereka, bisnis mereka, ibu rumah tangga, semua yang aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan para istri di tempat ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekarang single parent yang belum mendapatkan jodoh, juga anak-anak muda di tempat ini. Tuhan kami berdoa untuk para single parent Tuhan. Kalau sampai saat ini dia kuat, karena kami tahu ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, sehingga mereka tetap berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dia berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau Tuhan memberikan kekuatan untuk single parent di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang belum mendapatkan jodoh. Kehendak-Mu adalah mereka berpasangan. Biarlah mereka bertemu dengan jodoh yang sepadan yang datang daripada Engkau. Yang bukan Engkau lalukan ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Generasi yang akan menyelesaikan amanat agung itu Tuhan. Yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang tidak kompromi dengan dosa. Mereka cinta kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati generasi muda ini Tuhan. Mereka boleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin di dunia bisnis, di organisasi-organisasi. Mereka Tuhan menjadi bintang di kampus-kampus Tuhan, di sekolah-sekolah. Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Mereka gak akan pernah turun, tapi seperti janji firman-Mu, mereka akan terus naik Tuhan. Dan mereka akan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Akhirnya seluruh jemaat GBI PRJ, angkat kedua tanganmu. Tuhan, di hari-hari yang terakhir, di hari-hari yang jahat, yang tidak pasti ini Tuhan, hanya ada satu kepastian di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, jemaat GBI PRJ adalah milik kepunyaan Engkau sendiri. Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan terus Tuhan menyertai jemaat GBI PRJ. Dan kami hamba-Mu mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lebih meriah lagi saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Atas nama Gembala pengerja seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Dan kini tiba saatnya saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu dengan cepat oleh para usher. Bagi yang membutuhkan amplop sekali lagi dapat mengangkat tangan. Baik, kalau sudah siap semuanya saudara, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersama mendeklarasikan doa persembahan, sekaligus kita akan menutup ibadah ini dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hamba-Mu bersatu bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Gina Darmawan Tuhan, yang Kau utus datang di gereja ini Tuhan, untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan pengurapan yang baru, pengurapan kuasa kasih itu Tuhan. Sehingga dia boleh mengajarkan kebenaran-Mu Tuhan. Seperti Engkau pada waktu itu mengajar di bangsa Israel. Penuh kuasa-Mu Tuhan. Yang membuat orang-orang bertobat. Membuat orang berbalik daripada jalan-jalannya yang salah. Roh Kudus urapan itu turun atas hamba-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk suami dan anak-anaknya. Ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Malaikat-Mu berkemah mengelilingi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa Harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.